Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diundang oleh Kepala BPN terkait dengan 3 Surya Sawit Sejati, perusahaan perkebunan yang mana dia mempunyai HGO dan juga masyarakat yang punya sertifikat sampai untuk saat ini kelihatannya perkembangan antara VTS 3 ya dengan warga masyarakat Lada Mandala Jaya ya, yang mempunyai sertifikat yang mana hasil plotting dari BPN dan juga kita mengikuti nih dari awal ke tahapan untuk sampai saat ini sampai sejauh mana ini Bang? Iya, terima kasih Pak Taufik. Sebagaimana Pak Taufik beberapa kali komunikasi dengan saya sampaikan bahwa nanti saya akan memberikan penjelasan keterangan setelah teman-teman dari tim teknis ya melakukan penelitian dan pengumpulan data. Saya mau menyampaikan informasi dan klarifikasi disampaikan oleh Bapak Ahmad Jagam ya, selaku kuasa dari masyarakat 9 orang yang memiliki sertifikat tersebut di Desa Lada Mandala Jaya ya, Kecamatan Pangkalan Banten. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Pak Ahmad Jagam selaku kuasa masyarakat menyampaikan di dalam medianya YouTube-nya Pak Taufik ya, meminta kepada Menteri Atr BPN untuk memperhatikan mengusut ya terhadap kegiatan sertifikasi yang sudah terbit sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, bahwa double sertifikat ini dianggap ada rekayasa di kantor pertanahan Kabupaten Kota Barat ya. Kemudian ketiga, untuk mengusut kalau ada oknum-oknum yang terlibat dengan ini kepada Menteri Atr BPN. Ya, mungkin perlu saya sampaikan dulu Pak Taufik bahwa Kementerian Atr BPN ini kan lembaga vertikal ya, langsung di bawah Menteri kepada Kepala Kantor Pertanahan. Pak Menteri menegaskan bahwa ada 3 yang menjadi target pekerjaan beliau yang disampaikan oleh Presiden. Yang pertama, mempercepat pendaftaran tanah melalui kegiatan PTSL. Kemudian kedua, yang mempercepat penyelesaian permasalahan pertanahan di ibu kota negara. Yang ketiga adalah mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan. Nah, atas dasar itulah dari Kementerian mengomandokan kepada kami, ke Kanwil, dan kepada Kasatker Kepala Kantor Pertanahan untuk satu frekuensi menyelesaikan ini. Karena itu Pak Menteri juga memberikan bentuk itu dalam bentuk tongkat komando. Nah, sehingga permasalahan ini harus diselesaikan di daerah, tidak perlu sampai ke Kementerian Atr BPN. Karena komandonya sudah penuh disampaikan kepada kami. Nah, Pak Taufik, terkait dengan Lada Mandala Jaya ini kan ceritanya adalah lahan ini kan lahan usaha 2 transmigrasi. Jadi ini kegiatan memang sudah lama. Jadi awalnya itu masyarakat ini memiliki 9 sertifikat ya. Kemudian mengadulah melapor kepada BPN untuk melakukan kegiatan plotting terhadap 9 sertifikat tersebut ya. Kenapa plotting ini dilakukan ya? Ternyata masyarakat 9 sertifikat tersebut tidak menguasai bidang tanahnya di lapangan. Jadi tidak menggarap ya, tidak kemudian mengolah lahannya itu dan tidak tahu di mana letak tanahnya. Nah, inilah awal yang terjadi ya. Nah, tentunya dari Kementerian Atr BPN dalam ini tidak langsung menolak atau kemudian menerima terhadap informasi yang disampaikan tersebut. Ada persiapan-persiapan di situ untuk memastikan itu ya. Apakah kemudian betul mereka menggarap atau tidak, betul sertifikat di situ atau tidak ya. Karena pada prinsipnya ya, kewajiban pemilik tanah itu kan dengan adanya sertifikat tersebut, baik ada atau tidak sertifikat, adalah memasang tanda batas, memelihara tanda batas tersebut, mengusahakan mengelola tanah tersebut. Jadi tidak ada penantaran di situ. Nah, kalau itu terjadi, artinya tidak ada pihak-pihak lain yang bisa kemudian masuk menguasai bidang tanah tersebut. Nah, 9 sertifikat tanah ini merupakan lahan usaha 2 transmigrasi pada tahun 1994 di Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Banten. Nah, kita sudah sampaikan ya pada tahap awal bahwa terhadap penguasaan fisik yang tidak ada ya, tidak bisa kita pastikan di mana lokasi bidang tanahnya. Kenapa? Karena sejarah pendaftaran tanah ini kita Pak Taufik pada tahun 60 sampai 97 itu belum ada koordinat nasional yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk memastikan letak bidang tanah tersebut. Jadi kita tidak bisa memastikan dari koordinat tadi itu ya. Kalau ada perubahan-perubahan di lokasi, ya tidak ada titik kontrolnya, titik ikatnya, kita tidak bisa menunjukkan bidang tanah tersebut. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tentunya ini diperlukan pengumpulan data di lapangan berdasarkan penunjukan dari pemilik tanahnya. Nah, ancar-ancar lah kira-kira gitu, ancarnya di mana. Nah,
Sudah kita keluarkan surat bahwa tidak bisa dilaksanakan ya karena ya data pendukungnya tidak lengkap. Kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Kota Waringin Barat ya. Mohon maaf ya Pak Taufik, saya sebelum di Kapuas ya. Kabupaten Kota Waringin Barat ya, bahwa menyatakan datanya tidak tersedia lahan usaha 2 tadi itu ya Pak Taufik. Nah, tetapi karena perintah dari Pak Menteri pada saat kunjungan ke Kalteng ya di Polda waktu itu ada kejadian mafia tanah, memerintahkan kepada kepala kantor untuk memediasi apabila ada masyarakat yang membutuhkan, dibantu masyarakat. Nah, atas dasar itu ada permohonan untuk mediasi ya. Ini kan sebenarnya terjadi sudah 3 tahun lalu awalnya kan. Nah, kami bantu untuk mediasinya. Kita lakukan penelitian di lapangan terhadap objek yang ditujukan itu. Ternyata setelah ditunjukkan objek tersebut berada di dalam HGU PT S3, berada di dalam HGU PT S3. Nah, sertifikat ini kan mempunyai kekuatan. Enggak, S3 yang mana, Bang? Supaya Surya jelas. Sawit Sejati ya. Surya Sawit Sejati ya. Ya, betul ya, Surya Sawit Sejati ya. PT S3 di sini ada 2 ya. Ya. Jadi kita sampaikan bahwa bidang tanah yang ditunjukkan ini ada di dalam PT Surya HGU PT S3. Nah, sertifikat ini kan sama-sama mempunyai kekuatan hukum dengan proses penerbitannya. Ya. Secara fisik sudah ditanam dan berproduksi sawitnya PT S3. Ya. Kemudian secara fisik di lapangan masyarakat ini tidak menguasai secara fisik. Ya. Nah, kemudian kita sampaikan bahwa ini perlu dilakukan penelitian.